Saudara-saudara sekalian, saya akan masuk kepada modul 4, yaitu How to Document Business Processes and Their Activities, atau bagaimana kita mendokumentasikan proses bisnis dan kegiatan-kegiatan bisnis di dalamnya. Ada 4 hal atau 5 hal yang perlu kita perhatikan pada dokumentasi proses bisnis, yaitu bagaimana kita menetapkan atau menyusun matrik proses bisnis yang terdiri dari activity, objektif, internal agent, external agent, dan resources. Atau aktivitas apa yang dilakukan pada proses bisnis itu, apa tujuan dari proses bisnis itu, siapa yang melakukan atau siapa yang terkait pada kegiatan bisnis itu secara internal, dan juga siapa yang terkait secara eksternal dan diikuti dengan sumber daya apa yang terlibat atau terkait dalam kegiatan bisnis itu. Jadi, saya akan menjelaskan aktivitas bisnis, yang guna bisnis objektif atau tujuan bisnis, internal external agent atau pelaku-pelaku yang terlibat pada bisnis itu, dan yang keempat adalah resources atau sumber daya bisnis. Kita akan coba kembali untuk melihat pengertian dari proses bisnis, sehingga kita akan lebih jelas lagi kenapa kita perlu menggambarkan itu secara lebih rinci. Pengarang yang terkenal, Brett, memberikan definisi proses bisnis sebagai series atau rangkaian kegiatan-kegiatan yang terkait atau interlock yang bekerja bersama-sama. Kegiatan-kegiatan itu berada pada lintas fungsi atau kita sebut sebagai across the organization, dan pada proses bisnis itu sudah ditetapkan tujuan yang harus dilakukan pada proses bisnis itu, yang kita sebut sebagai predetermined goal. Nah, apa tujuannya? Tentu di dalam proses bisnis ini atau dalam organisasi bisnis, tujuan utama dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis adalah bagaimana membuat customer itu puas atau satisfy customer need. Jadi, kata kunci dari bisnis proses ada 4. 1. Interlocking activities. Kegiatan-kegiatan yang terkait satu dengan yang lain, dan apabila kegiatan itu dilakukan, dia tidak bisa berdiri sendiri. Yang kedua, sifat yang kedua adalah across organization, bahwa kegiatan bisnis itu tidak seluruhnya atau tidak harus seluruhnya berada pada fungsi bisnis tertentu. Sedangkan kata kunci yang ketiga adalah predetermined goal, artinya tujuan dari proses bisnis itu secara spesifik sudah harus ditentukan. Yang terakhir adalah customer need. Jadi bagaimanapun yang harus kita kerjakan adalah membuat apa yang diinginkan oleh customer. Gambar berikut ini adalah contoh satu kegiatan bisnis yang berada pada proses bisnis penjualan. Perhatikan bahwa untuk membuat diagram yang berkaitan bisnis,
dimulai dengan membuat matrik terlebih dahulu untuk mempermudah tahap perancangan itu sendiri. Banyak orang yang langsung membuat diagram tanpa melakukan analisa pada matrik ini, dan akhirnya dia akan berkali-kali untuk merevisinya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan sampaikan satu pendekatan, yaitu melalui matrik proses bisnis. Apabila matrik itu hanya satu kegiatan, kita contohkan di sini. Di sana ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Kolom yang pertama kita sebut sebagai business event atau kegiatan bisnis. Kolom yang kedua, business objective atau tujuan bisnis. Kolom yang ketiga, internal agent atau pelaku kegiatan internal. External agent, pelaku atau unit-unit atau pihak-pihak lain eksternal perusahaan yang terlibat pada kegiatan itu. Sedangkan yang terakhir ada resources atau sumber daya fisik yang biasanya terkait atau terlibat pada kegiatan itu.